Halo, Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam, Coach Wah, gimana Samsul. kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, saya ingin terima kasih banget nih Mbak Coach Maria mau diundang ke acara kita gitu. Waduh, ini Ngobrol-ngobrol kehormatan buat santai. saya nih justru, Coach Oke. Samsul. Senang banget bisa diundang ke sini, udah Oke. kondang banget nih Coach Samsul di Waduh, podcast-nya. kondangan bukan kondang. Kondang. Oke, jadi Coach Maria kita sekarang ada di program, dua program ya. Jadi di podcast audio learning dan YouTube video learning dari Lintas Belajar. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Cuman saya mau memperkenalkan dulu nih kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kita sekarang ini. Oke, Rekan-rekan perkenalkan ya. Perkenalkan ini adalah Coach Maria. Ini sahabat saya dari lama ya, kita udah lama kenal ya. udah lama ya. Nah, beliau adalah seorang fasilitator, konsultan, dan seorang coach. Wah, ini lengkap gitu ya. Fasilitator, konsultan, dan coach. Nah, beliau juga merupakan seorang certified emergenetics ya, yang ada di Emergenetics Indonesia ya, Coach Maria, betul ya? Betul. Nah, juga certified seven habit, ya, kemudian seorang certified coach juga ya, certified professional coach dari berbasis ICF ya, Coach Maria Ya, ya, betul ya. betul. Kemudian qualified trainers for leadership challenge dan certified trainer BNSP juga, dan ini yang paling penting, beliau adalah founder dari Bintang Talenta Utama atau Bitama ya. Jadi Oke. teman-teman sekalian yang mungkin pernah dengar Bitama, Bitama itu foundernya Coach Maria, luar biasa. Oke, Coach, Oke, diperkenalkan. nah, Mbak Maria, saya panggil Mbak Maria aja ya. Iya. Ya, Kalau Coach Maria boleh. kayaknya resmi banget. Iya, santai, santuy kata anak sekarang ya. Santuy, santuy. Santuy. Nah, kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol. Saya penasaran ya. Ya kalau ngobrol-ngobrol tentang emergenetics, terus terang saya juga belum pernah tahu juga emergenetics itu apa gitu ya. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol tentang emergenetics ya. Boleh banget, Coach, Nah, karena saya juga senang mhm, banget nih bisa memperkenalkan mhm. tentang emergenetics ke teman-teman di lingkaran yang lebih luas ya. Iya, iya, iya. Mungkin kalau lihat emergenetics ini kan mungkin beberapa perusahaan sudah mungkin mengenal, tapi kalau secara luas saya rasa saya masih agak jarang dengar ya. Emergenetics sendiri saya masih agak jarang dengar. Nah, kalau boleh tahu apa sih emergenetics itu, Mbak Maria? Oke, jadi gini, Mhm. kalau kita pernah mendengar profiling tools atau Mhm, psychometric mhm. tools seperti Mhm, mhm. MBTI gitu Iya, ya, iya. PTSD dan lain-lain, Mhm, mhm. Emergenetics ini adalah salah satu psychometric tools sebenarnya. Cuma Mmm. kalau kayak ngomong psychometric tools kok kayaknya berat amat gitu ya. Saya cuma mungkin kalau dengan bahasa yang sederhana, ini adalah alat untuk memotret, Mhm. memotret tipologi gitu ya, bahwa seseorang itu punya cara berpikir dan perilaku tertentu. Jadi ini adalah Mhm, emergenetics mhm, adalah mhm. memotret cara berpikir dan perilaku kita yang muncul dari genetik kita dan juga lingkungan kita. Seperti Cara itu. berpikir dan perilaku. Betul. Jadi kalau yang Oke. membedakan memang dengan psychometric tools lain atau potret-potret kamera-kamera Mhm, yang lain mhm, adalah mhm. ini two in one gitu. Yang dipotret ada Oke. behavior atau perilaku, Mhm, tapi juga mhm. ada cara berpikirnya. Jadi dalam Oke. satu alat kita bisa memotret dua hal tersebut gitu. Oke. Memang betul sih, Coach. Mhm, mhm, mhm. Mungkin di Indonesia masih agak jarang gitu ya, tapi Iya, memang kita iya. di sini sudah ada juga office-nya, kemudian Mmm, juga mhm, mhm, di mhm. dunia juga sangat berkembang. Bahkan Oke. dari Forbes, Emergenetics ini adalah Mhm, salah satu the mhm. most fastest growing in the country gitu ya di Oh, oke, oke. Amerika. Ya. Nah, iya tadi kan bilang kan banyak juga kamera-kamera lain kan juga banyak gitu ya. Mhm. Nah, yang kalau boleh lebih lebih spesifik nih Mbak Maria. Jadi apa sih yang berbeda dari kamera-kamera lainnya? Kalau kita lihat kamera-kamera beneran kan ada, wah ini kelebihannya mungkin ya dia lebih tinggi resolusinya. Kalau yang ini mungkin lebih bagus untuk video gitu misalnya. Nah, Oke. kalau bedanya apa dengan kamera-kamera lain? Eh, Mungkin di sini saya akan lebih menceritakan tentang emergenetics-nya aja ya, Coach Iya, ya. iya, Karena iya, kan iya. kalau misalnya yang tadi saya bilang bahwa Mhm. ini adalah two in one tools. Jadi potret Oke, yang kita dapatkan adalah dua, cara berpikir cara dan berpikir, perilaku.
Oke. Jadi dua hal itu yang dipotret oleh Emergenetics. Nah, Oke. mungkin pertanyaannya adalah Mm-mm. sebenarnya bagaimana kita gunakan ini untuk apa sih gitu ya? Nah, iya. Nah, yang paling saya sendiri yang ngerasain gitu waktu Mhm. saya belajar tentang Emergenetics ini, Oke. awalnya tuh adalah saya tuh bener-bener I have no clue about myself sebenarnya. Mhm. Kadang-kadang kita teori banyak ya coach ya, Iya, mungkin iya, iya, belajar betul, salah betul. satunya kan mungkin NLP. Memang basicnya kalau dari Emergenetics ini adalah Mhm. neuroscience juga sebenarnya, Oke, iya, bahwa iya, iya, iya. bahwa istilahnya otak kita itu kan sebenarnya luar Mhm. biasa. Jadi banyak sekali kan penelitian Iya, tentang iya. otak yang sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan. Salah satunya Mhm. adalah salah dua kali ya, karena Mhm. penemu Emergenetics ini adalah Gail Browning dan Wendell Williams. Jadi waktu itu Oke. apa sih yang dilakukan? Kenapa mereka mencari pattern ini? Mhm. Cara berpikir, memotret cara berpikir dan perilaku ini, karena sebenarnya kalau menariknya adalah kalau dengar dari cerita Gail Browning herself gitu ya, cerita Mhm. bahwa beliau itu sebenarnya adalah seorang guru awalnya. Sampai sekarang beliau jadi profesor juga ya, selain sebagai foundernya Emergenetics International. Jadi Mhm. awalnya tuh dia bilang bahwa dia punya keturunan juga, ibu dan neneknya adalah guru. Tapi yang sering dia Oke. pengen tahu adalah bagaimana seseorang ini kok belajarnya tuh bisa beda-beda ya. Apa nih yang membedakan Hmm. satu sama lain? Kalau kayak gini approach-nya ternyata nggak sama antara si A dan si B gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, akhirnya itulah yang membuat mereka itu benar-benar, terutama Gail Browning, yang akhirnya pengen tahu nih Mhm. lebih banyak bagaimana sih sebenarnya cara berpikir seseorang gitu ya. Tapi ternyata Oke. bukan hanya cara berpikir aja, tapi ada perilaku-perilaku yang muncul juga gitu, yang bisa di-capture juga. Yang mengikuti cara berpikirnya gitu ya maksudnya? Betul, jadi sama-sama ya, Ah, oke, ada oke. dua hal itu. Jadi nggak ada Mhm. tipologi tuh, jadi maksudnya nggak ada misalnya ya, Hmm. ada beberapa yang bilang, oh kalau misalnya orangnya analytical pasti orangnya adalah Hmm. introvert gitu. Sebenarnya Ya, ya, tidak, karena ya. variasinya banyak sekali. Nah, Oke. kalau ngomongin itu kan background-nya dari Gail Browning ya, tapi Ya, saya ya. sendiri ngerasainnya gini, Coach. Gimana, Saya gimana? jadi ingat waktu Coach Samsul pernah waktu acara sharing kita beberapa waktu yang Mhm. lalu di komunitas, Iya, iya. Coach Samsul pernah tanya ke peserta kan, Mhm. coba terangkan waktu bangun tidur sampai 10 menit kemudian ngapain aja gitu Mhm. ya, kalau nggak Iya, salah iya, ya. iya, iya, betul, Terus betul. saya menyebutkan kata-kata, saya bangun, saya ke kamar Mhm. mandi, saya melakukan beberapa hal lah gitu. Mhm, mhm, mhm. Ternyata menurut Coach Samsul, emang nggak bangun dulu, nggak kucek-kucek mata dulu, Heeh, heeh, nggak heeh. bangun terus jalan ya gitu, sekian Iya, langkah buka iya, iya. pintu dan lain-lain. Nah, itu sih yang menariknya adalah itu kan semua karena cara berpikir manusia. Ada Ah, iya, orang iya, iya. yang cara berpikirnya itu sangat detail. Jadi dia akan menceritakan Hmm. pada saat dia diminta untuk menceritakan sesuatu, Iya. dia akan Mhm, menceritakan bangun tidur, bangun dulu, benerin mhm. tempat tidur, terus dia menginjakkan kaki ke lantai, kemudian Mhm, melangkah mhm, mhm. berapa lama, atau ada orang yang menceritakan tadi, pokoknya tadi pagi gue begini terus gini gitu ya. Nggak akan ada detail. Nah, itulah yang Iya. menariknya tentang human brain gitu kan. Jadi termasuk saya merasa Mhm, mhm. setelah saya mempelajari Emergenetic ini, self awareness saya meningkat gitu. Bahwa Ah, oh oke. ternyata saya tuh punya kekuatan ini ya. Oke. Dan akhirnya saya juga menyadari bahwa kekuatan saya juga sometimes bisa menjadi blind spot saya. Dan kita juga punya blind Hmm. spot gitu. Jadi menurut saya pemahaman kita tentang potret kita ini akan Hmm. sangat membantu kita dalam kita self development ya, coach gitu. Oke. Nah, tadi Mbak Maria bilang bahwa Mbak Maria sendiri jadi meningkat self awareness-nya nih. Karena memang lebih jadi tahu diri maksudnya, jadi tahu tentang diri maksud saya. Betul banget. Seperti itu ya. Jadi Oke. kalau saya boleh cerita lagi, Mhm, coach. mhm, Jadi mhm. kalau ngomongin tentang emergenetics, memang Mhm, dia mhm. ini berdasarkan penelitian yang cukup dalam ya. Sebenarnya Oke. penelitian sendiri dimulai dari tahun 80-an. Dan memang seperti Oke. yang tadi saya katakan, ini berkembang.
berkembang terus di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Alhamdulillah udah beberapa organisasi besar yang sudah menggunakan tools ini gitu ya. Nah, terus juga kalau ngomongin tentang validity ya kan, kalau misalnya psychometric gitu-gitu kan memang harus ada validitas dan lain-lain. Ini juga sangat valid. Jadi ada technical report dan lain-lain. Jadi benar-benar penelitian yang dalam. Yang paling enak adalah sebenarnya this is very easy to use, Coach. Jadi yang pertama adalah kalau kita mapping, mungkin saya nggak mau membanding-bandingkan dengan yang lain karena saya harus fokus aja gitu ya. Artinya kenapa saya suka itu karena simple. Jadi kalau kita lihat lagi tadi yang dipotret oleh Emergenetics adalah cara berpikir dan perilaku. Jadi ada dua besar, dua bagian lah ya. Dua atribut kita bilangnya. Nah, di dalam cara berpikir itu ada 4, dibagi 4, yang juga menggunakan warna-warna, Coach, gitu. Jadi kalau kita belajar tentang konsepnya insya Allah akan mudah ya. Jadi gini, ada kalau kita, ini juga salah satu dasar penelitiannya Emergenetics, yaitu salah satunya kan penelitiannya Roger Sperry ya. Kalau kita tahu ada otak kiri dan otak kanan gitu ya. Nah, kalau dalam Emergenetics dibagi 4. Jadi otak kiri kanan, kemudian ada abstrak dan konkret. Kiri kanan, atas abstrak, bawah. Konkret. Atas bawah itu abstrak konkret gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu juga untuk dipermudahnya menggunakan 4 warna. Jadi kalau otak kiri atas, kita sebut adalah preferensi analytical. Kiri atas preferensinya analytical. Ya. Ciri-cirinya ada tuh, Coach. Orang-orang yang dengan preferensi analytical ini biasanya mereka sangat rasional. Mereka itu sangat butuh data. Jadi kalau ngomong sama mereka nggak pakai data, aduh, makanya tadi saya ngomongin dulu ya tentang penelitiannya nih, dari mana nih. Karena biasanya kalau untuk orang-orang yang analytical denger ini basisnya apa, penelitiannya ada nggak sih gitu ya. Nah, terus dia itu selalu apa-apa adalah hitungan sebab akibat, ya kan. Harus menggunakan data, logika tadi ya, dan biasanya mereka paling senang bertanya why. Kenapa itu pasti penting banget. Jadi kalau kita tahu bukunya Leadership Simon Sinek tuh, Start with Why. Ya kayaknya preferensinya analytical banget. Ya, karena biasanya adalah orang-orang dengan preferensi analytical pasti nanyain kenapa, apa nih objektifnya, ya kan? Dia perlu jelas dulu untuk kemudian dianalisa. Iya, betul. Nah, kayaknya gue banget kayaknya. Iya, karena kan Samsul waktu kemarin Start with Why juga ya. Iya. Terus ada lagi, Coach. Otak kiri yang bawah. Itu namanya struktural. Ya. Kiri bawah struktural. Ya, struktural. Struktural ini punya ciri-ciri juga, Coach. Nah, biasanya yang orang-orang yang mempunyai preferensi otak kiri bawah, yaitu struktural ini biasanya orangnya detail. Orangnya detail. Melakukan apa-apa itu pasti udah ada rutinitasnya. Pagi, bangun jam berapa, habis itu dia ngapain, habis itu bikin kopi, berangkat ke kantor, baca koran, atau buka handphone, dan lain-lain, itu semua udah tahu. Jadi kita tahu nih, misalnya jam 10 nih biasanya dia lagi ada di mana gitu ya, atau lagi ngapain, biasanya kita tahu. Biasanya orangnya sangat-sangat runut gitu. Nah, biasanya mereka juga punya pertanyaan khusus tuh. Biasanya dia pasti akan menanyakan how-nya. Bagaimana caranya gitu kan. Itu adalah ciri-ciri orang dengan preferensi struktural. Ya. Ada lagi, kita nyebrang sekarang ke kanan. Kanan. Kanan ini ada kanan bawah dulu ya, kita dari kanan bawah, yaitu sosial. Sosial ini ciri-cirinya adalah biasanya orangnya intuitif terhadap orang. Jadi biasanya kalau misalnya ada orang yang wajahnya lagi agak sedih gitu, terlihat sedih, aduh ini kayaknya dia lagi nggak happy, langsung sensitif. Dan biasanya orangnya ini sangat peduli dengan apa kata orang gitu kan.
Dia akan sangat Ah, concern dengan pendapat orang lain, terus omongan orang dan lain-lain ya. oke. Dan sukanya memang bekerjanya juga biasanya suka dalam kelompok, ya kan? Oh, termasuk empatik juga ya? Ya, betul Itu banget. ya. Orangnya lebih Oke. empatik kepada orang Hmm, lain hmm, hmm. gitu. Nah, Oke. terus yang sosial ini biasanya kalau misalnya Coach Samsul pernah nggak sih dengar Hmm. orang bilang, aduh pokoknya gut feeling gue nih Nah, mengatakan, iya, itu iya, 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 iya. biasanya orang-orang dengan preferensi sosial atau Sosial ini ya. yang kanan gitu ya, karena otak Oke. kanan gitu, karena biasa, memang ternyata ada juga penelitiannya loh Coach. Jadi Hmm. orang-orang dengan preferensi sosial atau yang otak kanannya lebih aktif itu dia dikatakan bahwa ada satu uh, apa ya apa nerves gitu ya, ada saraf di ulu hati yang memang langsung nyambung ke otak gitu. Oh Jadi gitu ya? dia ternyata ada penelitiannya dari Dr. Michael Hmm. Herzog gitu. Jadi kalau Saraf mungkin dari ulu yang hati gitu analitikal, ya? ya kan kalau gut feeling kan Iya, biasa gut udahlah feeling, gut betul, feeling betul. aja deh, gut feeling. Iya, Nah iya, ini iya. pada saat ngomong dengan orang dengan preferensi analitikal, Hmm. apaan lu gut feeling? Kok Iya, aneh iya, gitu iya. kan? Oke, sekarang yang terakhir nih Coach, kita Kanan satu lagi ya, atas, yang kanan kanan atas. atas. Yang kanan atas ini adalah yang konseptual. Konseptual, oke. Konseptual preference kita bilang. Ini adalah preferensi ya Coach ya. Iya, Preferensi iya. artinya Kecenderungan, kecenderungannya. kecenderungan. Gitu. Nah, yang konseptual ciri-cirinya seperti apa? Biasanya orangnya visioner tuh. Oke. Visioner, kemudian imajinatif, ya kan? Hmm. Kemudian dia sukanya sesuatu yang tidak biasa justru. Kalau Oke. yang kiri bawah kan senangnya justru yang rutinitas, Yang ya kan? rutinitas, betul. Yang kanan atas justru dia sukanya sesuatu yang baru lagi dong, ada perubahan, wah dia seneng banget, ada sesuatu yang baru, nggak rutin lagi gitu. Oke. Seperti itu. Nah biasanya orang-orang dengan preferensi konseptual ini sukanya adalah suka sesuatu yang misalnya kalau kita lagi melakukan sesuatu, ayo dong, apalagi dong, what next ya. Jadi what next, what if Hmm. itu Iya, brainstorm, iya, wah iya. dia senang banget Suka tuh banget memang ya. metodenya gitu. Oke. Nah ini yang dipotret dari cara berpikir di emergenetics. Jadi ada Oh, oke. 4, yang pertama tadi analytical, Mhm. tapi ada tambahan nih Coach ya. Jadi dia itu juga menggunakan warna supaya Warnanya apa gampang saja nih? nih. Nah, Warnanya kalau apa? yang analytical dan konseptual tadi kan kita udah bilang ya, ada kiri, ada kanan, ada atas, atau bawah. Ya. Untuk bikin gampangnya gini. Kalau yang di atas abstrak, kan kita lihat di atas itu ada langit dan matahari, ya kan? Jadi analytical itu kita pakai warna biru, Oke. yang konseptual pakai warna kuning. Oke, Gitu. biru, yang Jadi konseptual kuning ya. betul. Jadi yang di bawah ya, yang di bawah itu kan kita tahu di bawah itu ada rumput ya kan, di bumi itu kan Iya, ada iya. rumput, ada tanah. Jadi representing dengan warna itu. Struktural warna hijau, sosial Oke. warna merah. Oh, Jadi sosial merah ya? sosial merah. Jadi kalau kita ngomongin tentang emergenetics tadi, dari sisi cara berpikirnya itu ada 4, analytical atau kita bilangnya preferensi analytical atau preferensi biru, preferensi struktural atau preferensi hijau, Hijau, preferensi sosial atau sosial preferensi merah, merah. preferensi konseptual atau preferensi kuning gitu Oke. kan. Yang mudah Nah, kan, lebih simpel kan? iya, iya, iya. Jadi tinggal dibagi 4 itu ya. Ya. Nah, itu yang dari cara berpikir. Ya. Nah, dari situ Ada masuk lagi. ke perilaku. Ya, ada lagi. Tapi ini jadi Ah. tidak serta-merta ini saling berkorelasi, Coach. Jadi nanti ini Oh, ada oke. 2 hal yang terpisah gitu ya. Jadi Oh, oke, oke. terpisah Jadi tapi jadi sorry, sorry. satu. Sorry. Okay. Jadi dia memetakan atau dia mengcapture yang cara berpikir itu belum tentu akan nyambung dengan perilaku gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya kalau yang analytical pasti begini gitu. Jadi kombinasinya tuh sangat Oh, dynamic, Coach. Karena oke. kita memang dari emergenetic itu memakai yang namanya positive psychology ya. Artinya setiap Oke. kombinasi itu bagus gitu kan ya. Mhm. Nah, emang ada tuh kalau kita ngomongin data nih kayaknya Coach Samsul Mhm. karena
preferensinya analytical pengen tahu nih ya, ada korelasinya nggak korelasi ya. Iya. Sebenarnya itu kalau dalam emergenetic, kalau kita belajar waktu sertifikasi itu ada banget data-datanya. Cuma kalau saya biasanya selalu bilang bahwa ini adalah 2 potret yang kita bisa pakai. Jadi kalau misalnya, kenapa sih kita butuh juga selain cara berpikir? Cara berpikir kan tuh di dalam ya. Biasanya kita harus ngobrol dulu sama dia, harus tahu dulu sampai kita bisa menerka-nerka nih. Tapi yang enaknya adalah dalam emergenetic itu kita juga bisa melihat dari perilakunya seseorang. Jadi misalnya dalam perilaku itu yang dipotret ada 3 hal besar. Yang pertama adalah expressiveness. Yes. Bagaimana tampilan emosi seseorang kepada dunia di sekitarnya. Jadi kalau kita gampangnya gini, ada orang yang dia lagi kesel, sedih, marah, kita bisa lihat. Itu biasanya kita sebut ada dalam spektrum, dalam spektrum yang kita sebut namanya percentile, yang nilainya dari 0 sampai 100. Itu dalam persentilenya keekspresifan, itu kita bagi 3 kelompok. Kelompok yang ketiga, dia yang tadi tuh, yang kalau kita tahu dia lagi happy, nggak happy, segala macam, itu adalah di kelompok yang ketiga. Tapi kalau yang di kelompok 1 seperti apa? Kelompok 1 itu biasanya kita nggak tahu tuh, dia lagi happy, nggak happy, karena wajahnya ya cool face lah. Kalau Lady Gaga bilang poker face gitu ya. Nah, jadi itu juga sama. Jadi adalah degree-nya orang masing-masing, ya kan? Ada orang yang cenderungnya ada di kelompok 1, di mana dia tuh energinya adalah lebih suka sesuatu yang quiet, tenang, ya kan? Sementara yang tadi, yang kelompok 3, yang dia kelihatan tampilan emosinya, dia akan cenderung juga seneng kalau lingkungannya hingar-bingar, rame gitu ya. Nah, itu. Nah, bagaimana yang kelompok 2? Kalau yang di kelompok 2 kita bilang kelompok it depends, kelompok tergantung. It depends. Jadi, dia kelompoknya tergantung nih. Tergantung kalau misalnya dia ketemunya sama teman-teman yang diam, dia bisa ikut diam. Iya. Kelompok bunglon ya. Iya. Kita bilang kelompok it depends gitu. Nah, itu yang pertama, keekspresifan. Nah, yang kedua adalah keasertifan. Keasertifan itu adalah cara dan upayanya dia dalam bisa mempengaruhi orang lain gitu. Jadi misalnya, kalau kita ngomongin tentang, misalnya ya, kalau gampangnya aja deh, ada orang yang dia avoiding konflik, dia juru damai. Misalnya dia punya pendapat yang berbeda nih sama kelompok, dia akan diem aja. Itu biasanya ada di kelompok 1. Tapi ada orang yang gaspol, ya kan? Yang kalau apa-apa yang harus cepat, ya kan? Pace-nya harus cepat. Kemudian kalau punya pendapat ya harus dilontarkan. Itu adalah di kelompok 3. Nah, kalau yang di tengah, sama. Kita bilang kelompok it depends, tergantung. Ya kan? Bunglon ya, dia mau, kalau lingkungannya begini, ya dia ikut aja. Gitu. Tapi, sorry. Tapi yang di tengah ini, artinya dia bukan karena tidak punya, ya semacam, apa ya kalau kita bilang ya, labil. Gitu. Nah, bukan juga ya? Itu adalah, makanya tadi itu kan potretnya yang bisa kita validasi pada saat mereka mengisi tes. Karena kan ada skenario yang dia harus memilih tuh, adanya di mana. Tapi yang menarik kalau kita lakukan dalam satu training gitu ya, Coach, itu kelihatan banget. Kita kasih simulasi, pasti di tengah-tengah yang bilang, tar dulu deh, tergantung nih, jangan kasih, saya harus mikir, ya gitu loh. Jadi pasti kata-katanya, ya tergantung, lihat-lihat dulu. Nah, itu dia. Benar. Gitu. Seperti itu. Oke. Nah, terus yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah flexibility. Flexibility. Flexibility ini adalah sejauh mana seseorang itu mau
mengakomodir pendapat atau pemikiran orang lain. Oke. Ya. Jadi kalau yang tadi ekspresif dan asertif itu dari dalam keluar. Nah, kalau yang ini, yang flexibility, ada respons dari luar, ada hal dari luar gitu ya. Bagaimana dia meresponnya gitu kan. Stimulus ada respon dari dalam ya. Ya, betul, stimulus respons ya. Jadi kalau kelompok satu, biasanya tuh dia itu kalau udah punya mau, ya udah dia akan lakukan apa yang dia punya pendapat dia sendiri. Gitu. Itu yang akan dia lakukan. Nah, kalau yang di kelompok 3 ada perubahan, ya udah oke aja, nggak ada masalah. Kelompok 2 sama tetap seperti biasa, tergantung. Tergantung. Ya kan? Iya. Jadi kalau secara umum tadi kan di emergenetic itu dibagi 2 besar kan ya cara berpikir, yang ada 4 warna. Kalau yang perilaku itu ada 3 ekspresif, assertiveness, dan flexibility. Iya, gitu kok. Oke, di mana di yang perilaku dari 3 ini dibagi ada apa namanya? Skala ya, ada skala gitu. Ya, persental. Kita sebutnya persental ya, ada persental. Nah, yang 1 itu lebih ke apa ya? Ada ciri-cirinya masing-masing. Ciri-cirinya masing-masing ya. Oke. Betul. Ya saya ingat cuma yang kedua doang sih. Apa tuh? Ya Bung Man tadi. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok kedua. Yang menarik ini, kalau kita ngomongin tentang percentile atau expressiveness, keasertifan dan fleksibilitas seseorang itu, kenapa dikatakan sebagai percentile? Karena itu melambangkan kayak energi. Kalau ibaratnya kalau kita gambarkan kelompok 1 tuh kalau kita nyetir tuh coach, dia ada di energinya kita pakai gigi 1 gitu loh. Jalannya tuh mobil pakai gigi 1. Kalau slow gitu ya. Agak pelan gitu ya energinya. Emang dia energinya di situ gitu. Jadi nah terus kalau yang kedua tuh ibaratnya kalau kita nyetir pakai gigi 2. Kalau kelompok 3 biasanya dia pakai gigi 4 atau gigi 5 tuh. Gitu kencang ya, tuh ya. Gitu. Nah, iya. Balik lagi kalau misalnya kenapa ini penting dua-duanya gitu ya, ada thinking and behavior. Karena tadi pada saat behaviornya juga bisa jadi kalau kita nggak aware tentang hal ini kan yang muncul adalah persepsi orang pertama-tama, betul nggak? Iya, betul. Tadi kenapa Samsul langsung bilang, wah ini bunglon nih, ya kan? Itu kan adalah persepsi. Iya, betul. Kan kita paham juga bahwa perilaku orang tuh beda-beda loh. Ada orang yang memang dia tidak akan menampakkan ekspresi apa-apa. Contoh misalnya kalau kita di kelas ya coach ya. Kita ngajar, kita semangat 45 gitu ya. Udah huha-huha. Terus kita lihat ada satu orang atau beberapa orang yang wajahnya tuh kayaknya datar aja gitu. Anteng-anteng aja gitu. Wah, kalau dulu belum tahu keringetan nih coach gitu ya kan. Aduh dia apa ya yang salah sama gue ya, apa ya gitu ya. Kayaknya kita harus, tapi pada saat kita tahu, gak harus kok semua orang itu senyum-senyum atau seneng. Tapi lucu juga pada saat yang sama kita juga bisa lihat tuh, kalau orang-orang dari depan kelas kita kan bisa lihat iya. Ada orang pada saat kita cerita sesuatu dia langsung ikut senyum, langsung ada yang di kelompok yang ketiga ini gitu. Ya, kan ada juga. Iya, benar. Jadi pada saat kita tahu orang itu ternyata seperti itu, ada behavior yang bisa tampak, itu kita akan lebih aware gitu bahwa ya memang orang berbeda-beda, awareness antara kita juga berbeda, awareness mereka juga berbeda gitu, ya kan kita harus jadi lebih aware. Nah, yang menarik, mungkin saya bisa cerita ya waktu boleh silakan. Jadi yang paling pentingnya adalah kan bagaimana di keseharian nih coach. Iya, betul. Jadi kayak waktu itu saya pernah dalam perjalanan trip ya, bisnis trip ke Singapura waktu itu sama teman saya gitu. Nah, kita lagi belajar emergenetics memang kan, tapi lagi sertifikasi tuh di Singapura. Jadi yang lucu adalah cara kita kan mau makan nih di satu mall gitu. Kebetulan dulu itu saya ngambil sertifikasi emergenetik ini 2011.
2011 Oke. itu Google itu belum kayak sekarang lah ya. Nah, Masih yang sangat terbatas kan kalau waktu iya, itu iya, ya. iya. Jadi yang dilakukan oleh teman saya, nanti Coach Samsul bisa nebak-nebak nih. Teman saya itu langsung pas kita kan waktu itu perjalanannya tuh naik bus. Jadi kita naik bus, terus dia langsung melihat peta. Dia langsung melihat jadwal-jadwal. Dia bacain itu. Sementara saya langsung dong colek orang, nanya dong. Terus dia langsung gini, loh ngapain sih pakai nanya-nanya? Katanya gitu. Ini baca. Enggak, gue maunya nanya gitu. Nah, terus akhirnya kita ketawa sendiri gitu. Karena kita lagi abis ngomongin tentang cara berpikir orang Cara yang berbeda. berpikir. Gak ada yang salah. Dan Cuma langsung cara contoh kita, terlampir gitu. iya, langsung benar-benar ya kan teman saya itu preferensinya struktural. Dia Struktural, ya, ya, gampang ya. membaca, melihat berapa gitu ya, detail-detail tulisan kecil-kecil. Ya, dia Ya, oke-oke ya, ya, aja. ya. Tapi saya, aduh Nggak mau kayaknya lebih susah. gampang nanya Nggak mau deh susah. gitu ya. Nggak mau Ya, susah lah pokoknya. Tanya memang orang aja beres gitu. karena memang preferensi sosial itu Iya, adalah iya. tentang orang. Jadi kebuka Betul. ya Iya, preferensi iya, saya apa iya. ya. Nah, Oke, oke. Nah, itu Coach. Jadi, tapi bayangin, kalau kita pindah konteks ya, itu kayak kita sebenarnya gampang aja, bahwa ternyata kita beda ya cara kita berpikir. Nah, terus ada lagi yang behavior tadi, ya kan? Iya, iya. Behavior itu salah satunya kan tadi kan ekspresif, asertif, Ekspresif, asertif, fleksibel. fleksibel, ya. Kebetulan teman saya ini orangnya fleksibelnya di 3, ya kan? Expressiveness-nya di 3, tapi assertiveness-nya di tengah gitu. Oke. Nah, pada saat itu saya yang sedikit paksa gitu kan, saya bilang, jadi ada waktu kita pas pulang gitu ya, saya bilang kita turun di sini, kata dia enggak, satu lagi. Aku bilang di sini, aku bilang gitu ya kan, asertifnya nih udah mulai nih ngegas ya kan, memaksakan ya pengen cara dan upaya kita untuk bisa gimana mengemukakan pendapat kita gitu ya kepada orang lain kan. Enggak di sini aku bilang gitu. Terus akhirnya dia ikutlah turun ya kan. Akhirnya dia ikut turun, ternyata emang kita salah. Aku yang salah gitu kan. Jadi ternyata emang kebetulan kita kan hotelnya itu agak di bukit gitu. Jadi kita harus nanjak satu stop gitu. Terus tapi habis itu karena saya asertifnya nilainya lebih tinggi gitu ya. Iya. Saya nilai kelompoknya itu lebih tinggi, akhirnya saya juga ngomel lagi sama dia. Kenapa sih lu tadi bukannya ngomong gitu. Alah, tadi kita ketawa-ketawa lagi gitu bahwa itulah asertif kita kadang-kadang bisa aja kan gimana cara kita untuk ya udah gimana supaya ngegolin maunya kita gitu. Itu kan adalah behavior. Yang lucu ya tadi, bayangkan kalau dalam konteks segala sesuatu, baik di rumah, baik di kantor, kalau kita tidak paham bahwa itu preferensi orang masing-masing, yang ada kita kesel, ya kan? Iya, betul. betul. Sih, kok dia gini sih, ya kan? Iya. Nggak ngerti deh, gue mau lo apa gitu kan? Saya inginnya dimengerti, tapi kamu tidak mengerti. Nah, ini sebenarnya cara kita untuk bisa memahami satu dengan yang lain, Coach. Kayak gitu. Menarik nih, Mbak Maria. Jadi, ya saya melihatnya ketika kita memahami ini, kita sudah tahu, misalnya kita ikut tes gitu ya, dan kita tahu, kita sudah belajar, ini menjadi, tadi ya, yang Mbak Maria bilang, bahwa kita jadi lebih memahami orang lain. Kita jadi memahami diri kita. Termasuk juga kalau misalnya kita berbicara untuk diri sendiri, mungkin ini kali ya, kita jadi tahu, yang kalau saya mau mengoptimalkan apa yang saya punya, saya mau mengoptimalkan potensi saya, maka saya harus bermain di area mana gitu ya. Itu juga bisa ketahuan ya, karena jadi kalau kita balik lagi tadi kan memang ada 4 ya. Cara berpikir itu kan memang ada 4. Ada orang yang punya 1 saja, ada orang yang punya 2, ada orang yang punya 3, dan ada orang yang punya keempatnya. Oke. Tapi biasanya orang yang paling, kan ada datanya juga ya, datanya mengatakan bahwa kalau yang punya 4-empatnya atau punya 1 saja itu persentasinya sangat kecil.
sekitar 2% atau Oke. 1% dari populasi. Jadi mostly orang-orang rata-rata justru punya 2 atau 3 gitu. Oke, yang paling banyak berarti itu ya, 2 atau 2 3 atau ya? 3. Nah, 2 atau Oke, 3 oke, menarik. preferensi. Jadi, misalnya Coach Samsul nih, saya masih menebak-nebak. Tapi menurut saya selain analytical, saya yakin Coach Samsul punya konseptual yang cukup tinggi juga. Karena inovasinya luar biasa nih, banyak Ya, 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 sekali ya, yang ya, ya, dilakukan ya. gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Coach Samsul nanya, terus bagaimana kita melihatnya untuk kita bisa meningkatkan kemampuan kita sendiri. Betul, Nah, betul, kalau betul. dalam kami sebagai Certified Emergenetics, kami selalu bilang bahwa this is what you have is actually your strength gitu. Jadi apapun profil kita itu bagus gitu kan. Karena ini adalah hasil dari cara berpikir kita dan perilaku kita dari kita lahir, kita udah ada genetiknya, tapi juga terpengaruh juga sama lingkungan kita. Oke. Ya kan, dari dua hal itu. Jadi muncullah kita unique self kayak seperti ini sekarang. Iya, iya, iya. Ya, tinggal bagaimana caranya tadi kalau kita mau meningkatkan. Kalau kami memang sekali lagi kita kan menganut yang namanya psikologi positif ya, artinya tadi kita embracing aja our strength gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berubah bisa memang. Kita yang pasti adalah kita harus tahu kita gimana caranya kita bisa embracing our strength tadi. Kalau tadi misalnya Coach Samsul analytical dan konseptual gitu, itu kekuatannya ya udah kuatin aja di situ. Tapi pada saat yang sama kita harus aware. Ada beberapa hal yang mungkin kita overlook tuh, kita jadi blind spot kita. Oke, iya, iya, sesuatu betul, yang betul. misalnya tadi kayak saya kan, sama temen yang struktural, saya nggak akan melakukan hal seperti itu gitu, karena menurut saya itu adalah sesuatu yang nggak penting buat saya gitu. Saya overlook, bukannya nggak penting ya, tapi saya overlook aja gitu. Saya nggak akan ngelihat ke arah situ gitu. Tapi pada saat saya belajar tentang emergenetics, oh iya ya, ternyata saya harus be aware juga nih dengan hal-hal yang lain. Karena yang namanya kita dalam bekerja, dalam kita berinteraksi, pasti kita butuh keempat-empatnya kan. Iya, iya, iya. Tapi bukan berarti harus serta-merta tadi ya, harus menjadi gitu. Nanti, bisa, pasti bisa. Karena manusia itu orang, makhluk yang paling luar biasa. Tapi biasanya kita butuh ekstra energi tuh, Coach. Kalau kita tidak punya preferensi di situ. Seperti itu. Oke, menarik. Mungkin secara konkret ya, kalau saya mau kasih contoh lagi nih, Coach. Mungkin Coach Samsul sama teman-teman mungkin agak heran kali ya. Karena karena saya termasuk 1% yang aneh tuh. 1% aneh, bukan aneh sih, kalau nggak boleh ngomong gitu ya sebenarnya. Unik ya semuanya. Unik. Saya itu waktu saya ambil profiling testnya atau psychometric testnya tahun 2011, saya itu punya satu preferensi yaitu sosial aja, Coach. Satu preferensi sosial saja. Makanya waktu itu saya tuh suka nggak habis pikir kalau misalnya bos saya tuh menanyakan hal-hal yang menurut saya, kenapa dia nanyain gini ya, gitu loh. Kenapa ya? Dia nggak percaya apa sama, apalagi kalau ngomongin data kan. Iya. Datanya, kamu kenapa ini nih? Datanya dari mana? Aduh, kenapa sih? Emang dia nggak percaya? Ya gitu loh. Tapi pas saya belajar tentang emergenetics, saya jadi aware gitu. Itu kan blind spot saya. Nah, yang menarik adalah pada saat saya mulai nih, karena tadi Kak Samsul kan ngomongin tentang ditama juga ya. Iya. Yang sangat berasa itu adalah pada saat saya mulai bisnis sendiri, Coach. Nah, ternyata saya baru benar-benar menyadari bahwa sosial saya itu adalah kekuatan saya. Jadi kalau misalnya kalau ya dapat klien gitu ya, maintaining relationship, alhamdulillah itu kekuatan saya. Ya, karena sosial di area situ ya. Iya, tapi pada saat yang sama itu bisa kadang-kadang menjadi jebakan Batman saya juga, Coach. Ya kan? Karena saya merasa I have to please everybody. Gitu. Dan kadang-kadang kalau ngomongin soal bisnis gitu kan, hitung-hitungannya jadi kayak kurang rasional. Nah, disitulah yang saya kenapa jadi bertemu banget nih antara emergenetics sama coaching. Karena ternyata saya merasa waktu
itu saya sempat punya coach juga kan ya. Dia juga pada saat kita melakukan proses coaching itu saya aware banget bahwa blind spot saya itu adalah di analytical dan saya butuh analyticalnya. Yang surprisingly adalah yang akhirnya sebenarnya saya tidak merasa saya harus menjadi seseorang yang analytical. Tapi saya berusaha membawa itu ke ranah sadar. Pada setiap keputusan-keputusan saya harus membawa itu sebagai tunggu dulu. Datanya mengatakan apa ya? Itu yang saya lakukan. Akhirnya pada saat saya coba tes lagi tahun 2017, ternyata preferensi saya sekarang 2, coach. Analytical dan sosial. Menarik. Nah, jadi itu bisa saja berubah gitu. Artinya bukannya kita harus, pertama memang kita harus embracing dulu our strength-nya itu apa. Pada saat yang sama kita juga harus be aware of our blind spot. Gitu. Jadi dia bisa berubah tergantung dengan bagaimana kita melatih itu ya, cara berpikirnya. Misalnya kalau tadi kan cara berpikirnya berarti lebih ke sosial awalnya gitu. Tapi kemudian karena perjalanan waktu dan perjalanan aktivitas, Mbak Maria kemudian secara sadar melatih ya, dalam tanda kutip melatih analytical misalnya atau struktural mungkin gitu ya, dan itu bisa merubah kondisinya nanti berikutnya gitu ya. Iya, bisa banget. Contoh aja saya sekarang nih coach, pandemi ini membuat saya sebenarnya gini. Sekali lagi kalau dalam emergenetic itu semua profil itu unik. Semua profil itu bagus. Ya kan? Karena this is who we are kan. Ini adalah diri kita gitu. Yang muncul memang dari genetik kita sama lingkungan kita. Jadi emang nothing wrong. Cuma memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hubungan dengan pekerjaan kita. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita membina tim, membangun bisnis, kan tentunya sangat berimpact karena kan cara berpikir dan perilaku yang kita lakukan setiap hari gitu ya. Nah, itunya yang harus kita aware gitu. Sehingga contoh aja misalnya saya tahu persis saya itu kalau salah satu yang nilainya saya paling kecil atau kalau dalam emergenetic dibilang adalah least preferred attribute gitu ya, adalah struktural. Jadi saya itu orangnya random gitu. Kadang-kadang semua ada di sini nih gitu. Ya kan? Mau keluarin loncat-loncat gitu. Ya, exactly. Itu kata-katanya tuh, loncat-loncat. Nah, apa yang saya lakukan? Saya pikir, aduh saya nggak bisa nih kalau pandemik ini terjadi, terus saya harus random banget. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya punya buku catatan. Ya, saya menuliskan setiap hari saya melakukan apa, coach. Ya, ini nggak bisa kelihatan karena ya. Tapi yang pasti saya menggunakan buku ini buat alat bantu saya to be aware of my blind spot. Yaitu struktural. Tapi ada lagi cara lain yang bisa kita lakukan, coach. Apa itu? Adalah dengan bersinergi dong, dengan kolaborasi. Jadi sekali lagi kalau dalam tim juga sama, kita pasti butuh kan keempat-empatnya. Coba bayangin aja kalau kita kerja nggak pakai data, kalau kita nggak punya SOP, ya kan? Kalau kita nggak punya sense of customer oriented, kalau sosialnya kan, terus kita tidak punya sense of vision atau imajinasi nantinya mau gimana nih bisnis. Kita butuh empat-empatnya. Tapi kalau kita tidak punya, bukan berarti kita harus mengerjakan sendiri kan? Kita bisa bersinergi. Kolaborasi, betul, sinergi. Betul, begitu. Nah, Mbak Maria ada satu yang menarik nih. Ini apakah genetik atau bukan? Nah, 2 itu tadi, coach, genetik dan lingkungan. Genetik dan lingkungan. Iya, jadi kalau mungkin ada juga kan teman-teman yang punya mazhabnya genetik, ya fine-fine aja. Ini kayak beda mazhab ya. Penelitian kan banyak sekali, coach. Betul. Penelitian banyak. Ini kita memang melihat bahwa unsur lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi artinya gini, kalau kayak Mbak Maria tadi, ini menarik karena tadi Mbak Maria bilang di assessment awal atau tes awal, Mbak Maria sosial. Artinya kalau kita berbicara secara genetik, bisa jadi memang cara berpikirnya atau pola berpikirnya memang Mbak Maria lebih arahnya ke sosial. Yang lain bisa jadi bukan tidak ada, mungkin tidak dominan atau memang tidak ada atau tidak dominan bahasanya. Jadi saya
pernah meneliti juga tuh kan. Ini menarik gitu Bilang bahas. ya, karena saya juga pernah gini, kok saya merah banget ya gitu kan. Gimana nih ceritanya nih, kok kadang-kadang rasanya aneh sendiri kan, karena itu, Betul. apalagi lingkungan saya waktu saya bekerja tuh rata-rata memang, dan kita ya, kalau secara populasi di dunia, memang yang paling besar itu adalah yang analytical dan struktural. Yang Oh punya gitu, dua, ya. ya otak kiri ya kan, selama ini kan seringkali cara kita Iya, belajar iya. juga masih di otak kiri gitu kan, yang Oke. dominannya ya. Jadi, aku juga ngerasa kan kalau misalnya kita, kenapa nih kok gue beda sendiri sih gitu. Tapi saya lihat-lihat lagi, oh iya sih, ada unsur genetik, iya. Kenapa? Orang tua saya itu dua-duanya tuh sangat-sangat mementingkan orang lain gitu. Kebetulan pokoknya orang lain dulu lah, pokoknya orang lain lah. Terus juga saya juga jadi anak pertama gitu ya, yang udahlah ngalah, ya udahlah inilah ini segala macam gitu. Jadi akhirnya saya tumbuh seperti itu gitu. Nah makanya dan yang paling juga ini penting, jadi nggak hanya buat orang-orang yang sudah dewasa aja ya, gitu. Maksudnya yang ini kan bisa kita lihat juga dari masih kecil gitu. Sampai misalnya yang saya rasakan adalah emergenetic ini membawa saya untuk memahami passion saya. Jadi ternyata, karena kan itu adalah kayak keempat warna itu sebenarnya adalah reflection of our energy sebenarnya. Iya. Contoh deh, mungkin Coach Samsul bisa refleks sedikit gitu ya. Kalau saat ngomongin tentang analisa sesuatu atau ngoprek-ngoprek sesuatu yang sifatnya futuristik gitu ya, yang ada ide baru atau segala macam, energinya seperti apa sih? Kalau aku, iya besar dalam arti kata itu ya apa ya, semangat untuk itu, suka banget gitu. Nah, kalau ngomongin dari 4 warna tadi, Coach, yang menurut Coach Samsul yang paling nggak Coach Samsul banget yang mana? Warna yang mana? Yang mana ya? Yang hijau ada kan? Yang hijau struktural ya. Struktural ya. Terus-menerus gitu. Betul. Itu ada. Saya juga pernah tes di kamera yang lain, itu memang tinggi di area situ. Area disiplin namanya kalau itu di sini. Area disiplin itu tinggi. Nah, dia memang senang yang sudah terjadwal, dia ya melakukan itu sudah terstruktur gitu ya, itu suka. Sama kalau ngomongin analytical juga, ya emang doyannya analisa gitu. Doyannya kalau udah masalah gitu. Doyan sama masalah. Itu kan pengaruh tadi ya kepada kalau kita energinya tinggi di situ, kita pada saat melakukan hal itu emang on terus gitu ya. Jadi iya, betul. Rasanya, tapi bayangin kalau saya reflecting lagi ya dulu waktu di kantor tuh, wah pada saat saya suruh di kelas gitu, ketemu orang baru, ketemu ngomongin komunikasi, waktu itu kan sebelumnya saya belum megang Management Academy, saya pegang Communication and Learning Partner Relations kan. Jadi waktu itu ketemu orang, aduh itu oke banget. Tapi sampai di kantor misalnya disuruh bikin laporan, budgeting, gitu langsung kayaknya energinya terkuras. Bisa. Iya. Biasanya tadi langsung nyari gorengan gitu ya. Iya. Akhirnya kenapa saya bilang ini juga relevan buat adik-adik mahasiswa ya, pada saat dia tahu. Sebenarnya kita juga tahu bahwa yang namanya pekerjaan pasti ada keempat elemen itu. Betul. Tapi pada saat kita benar-benar bisa memahami diri kita, kalau kita memang kuat di analisa, tapi kita tidak kuat di struktur atau tadi sense of discipline dan lain-lain rutinitas, kita carilah pekerjaan-pekerjaan yang memang majority-nya adalah menganalisa gitu. Jadi sama seperti saya gitu ya, saya ngerasa ternyata jadi trainer ini, jadi facilitator, jadi coach ini I help a lot others gitu. Jadi menurut saya itu yang memberi energi. Makanya saya kalau di kelas saya suka bilang gini, Pak, Bu, saya sampai malam juga kalau ditongkrongin gitu ya, mau dijabanin sampai malam saya bisa. Kenapa? Energi saya di situ. Tapi mungkin kalau di situ Bapak minta laporan dari saya gitu ya, oke, saya akan lakukan, tapi saya biasanya ngerjainnya sebentar-sebentar. Atau nanti saya suruh tim saya aja yang lakuin gitu. Karena saya nggak iya. gitu untuk
terlalu lama di situ. Nah itu yang menarik Iya, jadi. iya. Tapi gini, Mbak Maria, menarik ya, karena ya saya Mbak Maria kan tahu ya sejarah saya dari orang IT Ya, gitu ya, kemudian oke. masuk ke people development. Mm-mm. Tapi kalau melihat itu people development juga saya happy banget gitu. Jadi kayak sama kan kita training gitu ya, ketemu orang gitu. Itu juga apa ya? Bahkan energizer bisa jadi energizer bagi saya ketika nanti wah di depan kelas itu mungkin yang tadinya flu gitu hilang gitu. Iya, iya. Gak apa-apa, bisa Mhm. jadi Coach Samsul adalah 1% berikutnya yang punya 4 preferensi gitu atau Mhm. 3. Tapi kita juga harus be aware tadi ya. Kadang-kadang kita melihat, saya sering banget di kelas tuh suka ngingetin gitu Iya, bahwa iya, iya. seringkali kita pada saat menerima hasil atau kita melihat Mhm. diri kita ini, Mhm. memang yang pertama yang paling benar-benar bisa memotret tentunya kan kameranya ya. Jadi Iya, iya, iya. kalau tadi kan masih ada reka-reka ya, reka-reka ini Iya, kayaknya iya, iya. saya ini deh, oh Ah, saya ah, ada ah, juga ah. kok ini, nah, ciri-cirinya itu kan harus dikalibrasi dulu ya, artinya diisi dulu dengan Iya, benar, iya, iya. kemudian habis itu ada datanya yang benar-benar valid gitu, untuk nggak ngira-ngira biar dapat potret yang lebih Iya, jelas. iya, iya, iya. Cuma habis itu, dari situ kita harus be aware Mhm. kalau misalnya punya 3 itu Mhm. dan 4 itu bukan berarti sesuatu itu lebih bagus gitu dari yang Oh, cuma iya, punya iya. 1 atau 2 Mhm. gitu. Iya, Karena oke. teman-teman suka ngelihat, wih gila, lihatnya yang kurang-kurangnya aja, ih gila ya gue antisosial banget nih, merah gue misalnya gitu ya. Iya, iya, iya. Kok gue gini banget gitu. Enggak, lihat dulu kekuatannya. Kekuatan Mhm. yang mana? Karena walaupun 3 atau 4, mereka justru Mhm. juga punya blind spot. Bahkan Iya, 4 iya, ya iya. kan, 3 dan 4 biasanya kita bilang ada meeting dalam otaknya gitu. Karena coba Hmm. bayangin kalau kita cuma punya 2, ibaratnya ya 2 langkah yang Dua kita lagi, betul, betul. fokusin adalah, misalnya kalau saya tadi kan Mhm. analytical sama sosial. Saya akan Sosial. mikir, Ah. ya kan, secara datanya gimana, terus secara people-nya gimana. Tapi Mhm. detailnya mungkin saya nggak begitu akan Iya. merintilin tuh gitu, atau next-nya kayak gimana gitu. Tapi Mhm. kalau misalnya punya 3 atau 4, itu ibaratnya kayak orang ada meeting di dalam meeting, dia akan meeting lagi tuh, gimana Iya, ya iya, ini ya. iya. Nah itu makanya kenapa kita harus pas kita baca itu kita harus lebih self aware apa yang Oke. bisa membantu kita untuk bisa lebih baik lagi in the future gitu. Karena Mhm. kalau yang dalam meeting itu biasanya misalnya dalam decision making biasanya suka Mhm, lebih mhm. utama ya kan, karena banyak Iya, pertimbangan karena itu. pertimbangannya banyak, betul, betul. Ya, jadi buat dia mau melakukan ini, tunggu dulu, ini dulu, akhirnya jadi muter Aktif dulu semua tuh. gitu. Oke, baik, menarik nih Mbak Maria. Jadi kita sudah tahu ya, oh ternyata kalau kita uh, ya apa melakukan tes atau assessment di emergenetics ini, kita jadi tahu tentang diri kita, gitu ya. Dan juga kita jadi aware juga tentang bagaimana stimulus respon dari kita, orang lain, lingkungan, gitu ya, seperti itu ya Mbak Maria ya. Ya. Nah, sekarang ya pertanyaan ini nih, pertanyaan belum terakhir sih, tapi hampir-hampir terakhir. Gitu ya. Oke. Gimana caranya kalau saya pingin Hmm, apa tes atau assessment di oke. emergenetics? Hubungi nomor di bawah ini, oh enggak ya? Ya, jadi sebenarnya kalau kami memang sebagai Certified Emergenetics, kita bisa melakukan proses apa tes itu kalau memang secara individu juga bisa. Yang penting Oke. mulai umur 18 ke atas itu pakai yang namanya Emergenetics. Kalau untuk yang lebih muda itu ada namanya tesnya STEP namanya. Apa Ya, namanya? Step. STEP. Oke, oke. Itu karena buat anak kecil ya, anak kecil itu karena menurut saya gini, kalau kami memang kebetulan fokusnya lebih ke orang dewasa gitu ya, yang Oke, oke. yang dewasa. Tapi kalau saya mau sharing juga karena lintas belajar dan Coach Samsul kan juga banyak parents ya, Iya, iya, iya. gitu ya. Saya sendiri ngerasa dengan saya paham tentang hal Mhm, ini, tentang emergenetics mhm. ini, ternyata cara berpikir dan perilaku Mhm. orang tuh berbeda-beda, ternyata berpengaruh juga dengan sistem parenting saya gitu. Oke. Misalnya bagaimana saya meng-approach anak-anak saya untuk belajar, ya kan? Hmm. Iya, iya, Misalnya iya. anak saya yang besar itu saya lihat ciri-cirinya lebih banyak ke
kuning gitu, ke Oke, konseptual. konseptual, Dia ya, ya. kurang suka kalau dibilang, oh, belajar jam segini Mhm, diatur-atur, mhm, paling nggak suka. mhm. Dia lebih suka random lah gitu ya. Pokoknya, nah ada kata-kata kuncinya kan, pokoknya ya kan, Ya, ya, pokoknya ya. harus gini gitu, nilainya harus gini gitu. Ternyata itu sangat berpengaruh. Jadi udah 2 kali Oke. nilainya, jadi pas pengen UN saya cuma kasih Mhm, gambar gitu ya, gambar sama nilai. Kalau mhm, mhm. kalau nilai segini dapat ini gitu, saya pasang Oke. gitu. Karena kan orangnya visual kan, Ya, ya, ya. konseptual gitu, ngelihat gambar tuh langsung tertrigger. Mhm, mhm. Saya taruh itu di pintu kamarnya dia. 2 kali UN alhamdulillah hit terus gitu. Saya Oh, nggak pernah ya, ya, nanya ya, tuh ya. kapan dia belajar, caranya gimana. Saya Mhm, nggak pernah mhm, mhm. akatik. Tapi beda dengan adiknya. Adiknya ini lebih struktural. Waktu saya bilang, Oh. apa memang ibu bikinin ya kayak kakak? Oh enggak bu, thank you, no thanks katanya gitu. Ya karena caranya beda. Iya, Anak iya, iya. itu lebih terstruktur. Mhm, Jadi mhm, mhm. udah beliin buku, kasih. Saya bilang setiap hari isi 5. Kalau ibu pulang kita bahas. Itu ternyata Hmm. it works for him gitu loh. Jadi Oke, itu menarik, juga menarik. sangat berpengaruh tuh. Iya, iya, iya. If we understand people more kan tadi ya Mhm, hubungan mhm. Iya, juga iya, akan iya. lebih baik gitu satu sama lain gitu. Termasuk Oke, sama anak oke. kita. Oh, kalau misalnya tadi belum menjawab pertanyaan, Mhm, kalau mhm. misalnya mau ya hubungin kami, Oke. uh, nomornya nanti bisa melalui Coach Samsul. Boleh, boleh, Tentunya boleh, memang boleh. sistemnya harus assessment dulu. Jadi biar lebih Oke. valid ya, Iya, karena kan iya, betul. menerka-nerka bisa memang. Mhm, mhm, Tapi mhm. tadi kalau untuk hal ini biar kita mendapat hasil yang lebih Mhm. potretnya itu lebih jelas, nah Mhm. ya kita bisa melakukan assessment-nya dulu. Secara online juga kok coach gampang. Jadi anytime Oke. sekarang juga kan dimanapun bisa Iya, gitu. iya. Oh, di online ya. Jadi bisa bisa Online, ini ya. online. Pakai handphone begitu? Betul, bisa. Bisa ya? Oh, iya, iya, iya. Dan Mudah yang ya. enaknya lagi adalah Mhm, eh, mhm. ada aplikasinya, coach. Jadi di Oh, oke. aplikasinya. Jadi nanti dalam aplikasinya Mhm. tersebut ada yang namanya benar-benar kepeannya lah gitu. Kalau apa Oh, kontekannya. Jadi iya, misalnya iya. saya sama Coach Hamsul. Coach Hamsul Mhm. sudah profile juga. Kita bisa Mhm. terkoneksi satu sama lain. Kita bisa Oh, add oke. friend gitu loh, kayak di Facebook. Oh, Nah, wih, enaknya menarik tuh, menarik, menarik. iya, terus nanti kita bisa langsung, misalnya nih, saya sering Mhm. kerja sama Coach Samsul gitu. Ah, ah, ah. Itu udah ada tips and triknya. Jadi kalau misalnya Oh, saya, preferensi saya adalah ah, ah, ah. analytical sosial. Coach Ah, Samsul ah. mungkin katakanlah analytical struktural Struktural. sosial misalnya Ah, gitu. ah, ah, ah. Apa nih kesamaan di antara kita apa? Di situ ditulis Mhm. kemudian perbedaannya apa, juga perbedaan-perbedaan dari Ah, sisi menarik, menarik. heeh. Jadi memang Oh. dan itu bisa kita bikin juga satu grup nih. Nah, misalnya kayak kita kan nih, Mhm, Coach mhm, Samsul, mhm. Iya, kita kan iya. lagi bikin ya, Ah, satu kelompok ya, ah, ah, ah. trainer rumpi lah katakan Ah, ya kan. ah, ah. Ini kalau kita bikin dalam kelompok pun juga kita bisa dinamika kelompok. Jadi nanti Oh, menarik, menarik. memudahkan kita juga untuk kita Mhm. dalam kelompok itu misalnya contohnya kita berempat itu Mhm, mhm, ternyata mhm. blind spot kita adalah uh, konseptualnya. Artinya kita Ah, aware nih, jangan-jangan kita cuma ngomongin sekarang, tapi kita ah, nggak ah, punya ah. share buat Iya, nextnya. iya, iya. Jadi itu akan sangat membantu banget. Jadi untuk Oke. organisasi, buat individu, buat pasangan, buat anak yang Iya, baru iya, iya. lulus, yang mau lulus, mau belajar, ya kan? Itu setiap orang sih pasti perlu sih, coach gitu. Ini menarik, menarik tuh. Artinya ya terbantu juga ya namanya organisasi, even itu keluarga gitu bisa Benar. dilihat ya. Oh, ini seperti ini gitu ya. Ya, ya. Ya. Malah Oke. yang Hmm, hmm, menarik hmm. itu saya dulu pernah Hmm, hmm. mengajar di satu perusahaan, terus dia bilang Hmm. gini, oh, ibu, saya tuh mau merit katanya gitu. Saya mau dong buat Oke. calon saya katanya Ah, gitu. ah, ah, ah. Tapi ibu tolong terangin ya, karena kan dia udah ikut Ah, training, ah, ah, ah. calonnya belum gitu. Ah, Ternyata ya ah, udah ah, ah. akhirnya kita duduk bareng, kita bahas gitu Hmm, kan. hmm, Ternyata, hmm. iya, ternyata apa namanya calon suaminya Hmm, itu hmm, hmm. analytical, Oke. apa namanya eh, ininya pasangannya Hmm, hmm. struktural.
gitu. Sama-sama otak kiri. Sama-sama otak kiri, oke. Nah, tapi bedanya adalah yang satu bigger picture, abstrak, ya kan? Yang Yang satu satu detail. detail, gitu kan? Iya, Nah, iya, itu iya. masih nggak apa-apa. Itu juga akhirnya, oh iya ya Bu ya, oh pantesan. Terus belum lagi behavior tadi. Ah, Behaviornya yang satu itu ada di 3 expressiveness-nya. ekspresifnya. Yang maunya rame-rame, yang Hmm. ngariung-ngariung. Yang satu maunya ya udah satu aja di kelompok satu. Yang maunya justru tenang, sunyi, sepi. Dia bilang, oh saya jadi ngerti ya kenapa ini dia kalau ngajakin double date melulu nih saya juga sebel. Saya pengennya berduaan aja gitu yang diem-diem. Yang satu, iya nih pantesan ya, nggak mau deh kalau diajak kemana-mana. Nah itu yang Oke. sebenarnya lucu gitu. Iya, Akhirnya iya, 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 iya. sangat membantu gitu setelah kita tahu Oke. potret kita sendiri Iya, kan, iya. jadi tahu kekuatan diri kita tahu juga bagaimana kekuatan orang lain, bagaimana kita berkolaborasi dalam Iya, iya, kondisi iya. seperti itu. Oke, Mbak Maria luar biasa, menarik banget nih pembahasan kita. Thank Saya you, thank you. jadi jelas banget nih. Jadi sudah lebih jadi sangat jelas tentang oh ternyata emergentic itu seperti itu. Karena selama ini kan hanya dengar-dengar terus melihat Coach Maria emergentic di sini. Apa itu kan baru tahu nih sekarang gitu Iya, ya. terima kasih banyak malah aku dikasih Iya, kesempatan iya. untuk terangin, mudah-mudahan next time ada waktunya lagi karena Amin, amin, yang amin. Iya, paling iya, iya. yang paling bisa kita lakukan sebenarnya banyak lagi turunannya sih coach. Jadi Oke, iya, misalnya iya, tadi iya. kan kalau kita ngomongin tentang kita tahu dulu kan tentang kita, terus nanti Hmm. untuk komunikasi juga kan kita bisa bagaimana sih Iya, cara iya, 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 iya. berkomunikasi yang lebih Ah, 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 efektif ah. dengan Betul, betul, betul. preferensi Ah, ah, anak ah, 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 ah. siapa yang lebih kalau kita ketemu sama orang dengan preferensi struktural apa yang harus kita jelaskan, Iya, coachnya betul, betul, seperti betul. apa Ah, gitu, ah, ah, ah. buat trainer, buat coach juga, buat parent Iya, ya iya. akan butuh juga nanti mungkin kita akan share trip Iya, betul, betul, and betul. tricksnya lagi nanti gitu ya. Menarik, menarik. Apalagi kalau di coaching, misalnya coachingnya itu dia tes dulu gitu kan, jadi lebih clear gitu juga bisa ya untuk dia juga gitu ya. Betul, karena Oke, yang tadi saya bilang menarik, kan, menarik. Iya, ini iya, 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 iya. sudah tahu sebenarnya pada saat bahwa saya itu social preference, saya tahu blind spot saya apa aja, tapi pada saat saya melakukan proses coaching itu saya dibawa untuk kembali lebih self aware kan, Iya, iya, saya iya, iya. bagaimana mengatasinya sehingga akhirnya kita bisa lebih baik lah coach. Oke, luar biasa. Mama Maria, thank you banget. Sudah Makasih mau banyak datang ke sini, sudah mau kesempatannya. ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Aku yang Wah, terima kasih banget nih, karena jadi lebih jelas tentang emergenetics gitu ya. Dan nanti mungkin kalau ada yang pengen, nanti bisa kontak-kontakan gitu ya. dengan Mau, senang ya, hati. karena kayak Kalau penting banget nih. ya, Ini kayaknya kita penting juga banget. bisa ini ya coach ya, bisa kolaborasi di lintas belajar ya untuk belajar bikin Siap, siap. ya. Siap banget itu. Oke. Sip, Mbak Maria, thank you. Mudah-mudahan nanti kalau diundang, jangan bosan-bosan ya. Enggak lah, terima Oke, kasih banyak. sip. Sukses buat Oke. Samsul juga. Sama-sama, Maria. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.